Jam 11 apa jam 1 tuh ada anjing ngelonglong. Siang? Malam. Oh malam. Siang juga. Nah, anjing melonglong, waduh ini pasti hantu datang nih. Aduh. Standby, rolling bos. Hari Daya. Iya, gimana Pak? Mas Jale. Bang Ari apa kabar? Baik. Ya. Bang Ari makasih udah nyempetin waktunya buat hadir di podcast. Ada Iya. waktu bang? Biasanya sibuk banget. Sebenarnya waktu sih banyak, cumannya mungkin sayanya yang tidak tepat waktu. Ngaret. Bang Ari, Eh, kita udah sama-sama tahu lah ya, khususnya orang Sa- Kalbar sosok Bang Ari. Sama-sama tua mungkin. Bang Ari, Bang Ari Saya- kelahiran tahun berapa bang? Saya lahir di Ketapang, Oh. tanggal 20 September 1970. Sebentar lagi ulang tahun Bang Ari Iya, Daya. ulang tahun. Nah, saya juga ingin mengumumkan kepada semua masyarakat untuk segeralah membeli kado buat saya. Iya kan? Abang kan identik banget sama wartawan yang bisa dibilang tulisan abang tuh seperti senjata bang. Itu sebenarnya terbentuk dari perjalanan hidup abang atau memang naluri bang? Iya, mungkin saya banyak melihat bahwa banyak sekali orang-orang butuh keadilan. Butuh pembelaan. Karena abang dari orang bawah tadi. Bisa dibilang seperti itu, tetapi perjalanan tidak semua orang juga, orang yang mungkin di tingkat atas tidak mengalami itu. Artinya itu proses sebuah perjuangan dalam kehidupan yang memang sudah diberikan Tuhan kepada kita semua, tinggal kita menjalaninya dengan sebuah perjalanan yang benar-benar kita lakukan, apakah itu dengan perjuangan atau dengan bermanjaria, itu kan tergantung diri sendiri. Mungkin abang bisa sedikit berbagi. Apakah profesi sebagai wartawan itu untuk generasi milenial sekarang itu bisa menjadi sebuah masa depan yang cerah, ya kan? Oh, bisa sekali. Sebenarnya itu tergantung kepada diri kita. Saya juga sering menyampaikan kepada adik-adik kita bahwa jadilah seorang wartawan yang profesional, yang pinter, yang punya wawasan, yang punya rasa kritik yang pedas atau yang memang dibutuhkan masyarakat. Kita sudah mengetahui bahwa banyak sekali orang-orang hebat yang berhasil karena wartawan. Untuk menjadi wartawan yang memiliki jaringan cukup luas, ya kan bang? Itu wartawan harus seperti apa bang? Apakah mereka harus sekolah? Apakah mereka harus banyak investigasi? Untuk menjadi wartawan yang hebat, punya jaringan yang luas, itu tidak mudah memang. Tetapi dasarnya dia harus memiliki jiwa yang memang jiwa wartawan yang lengkap. Satu yang saya bilang, dia tidak boleh menjual rasa idealismenya kepada sesuatu yang tidak baik. Terus dia harus mempunyai keingintahuan atau mengungkap sesuatu yang menurut banyak orang maupun dia itu besar. Jadi ketika dia mengungkapkan sesuatu yang besar, maka hasilnya akan besar, karena orang-orang besar bahkan masyarakat besar ingin melihat itu. Iya. Nah, kalau dia menulis berita-berita yang kecil, ya hasilnya juga kecil. Maka tantangan sebuah wartawan itu harus dibuktikan dengan karya-karya yang besar. Nah, memang untuk mencapai itu dibutuhkan jiwa yang besar dan mental yang besar. Benar. Dan karena jangan tidak percaya, dorongan ataupun ancaman juga besar. Nah itu dia bang yang saya tadi sempat tanyakan di awal. Abang sosok yang benar-benar punya tulisan yang bisa mungkin melukai ya bang ya? Bukan melukai, tapi Menusuk jantung kan. Bisa dibilang seperti itu bang. Nah
abang sekarang tapi bisa dengan tenang berjalan, berteman, ya kan bang? Tanpa dosa gitu ya. Bukan tanpa dosa, ya tanpa bersalah juga sih bang. Iya 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 kan? betul, betul, ya. Pernah nggak sih kepikiran, oh ini sesuatu yang mungkin saya lakukan akan berdampak nggak baik untuk saya atau keluarga? Pernah nggak terpikir seperti itu? Saya selalu berpijak ini juga hal penting untuk teman-teman wartawan terutama adik-adik yang baru atau yang Iya. ingin jadi jurnalis, bahwa tulislah sesuatu yang benar. Jangan menulis sesuatu yang tidak benar demi kepentingan yang tidak benar. Ketika kita benar, kita akan tegak berdiri dan kita tidak akan pernah takut dengan siapapun. Tadi abang bilang menulis karena kepentingan. Apa hal itu masih ada sampai sekarang? Kepentingan itu bisa datang dari mana saja. Tapi ketika kepentingan itu untuk kebenaran dan orang melaporkan atau meminta bantuan kita dengan sesuatu yang memang kita yakini itu benar untuk membela kebenaran, itu tidak jadi masalah. Jangan takut untuk Jangan menulis takut. ya bang. Bang, dalam perjalanan abang juga saya kan mengikuti ya bang ya. Abang sempat terlibat dalam dunia politik dari sosok wartawan kayak Pak Surya Paloh kayak gitu kan bang, dan banyak tokoh-tokoh Bamsud ya kan. Dia Anggota mereka kan dari ada juga wartawan. sampai main film juga gitu. Siapa tuh? Saya ini pemain Wah, film. Dulu ganteng banget berarti bang ya? Ya, masuk dalam Copperboy lah saya. Oh iya. Deretan Copperboy. Anyway, abang Ya. dulu kuliah di mana bang? Saya kuliah di dulunya kampus itu namanya Sekolah Tinggi Publisistik. Disitulah tempat Iwan Fals sebenarnya kuliah Di mana tuh? di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Oh, abang anak Lenteng Agung. Iya, anak LA saya LA. nih. Sekarang namanya Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik. Di IISIP namanya. Jadi saya memang jebolan IISIP yang tidak jebol sebenarnya karena kuliah saya berantakan. Selesai nggak bang? Enggak. Oh enggak, Iya. sampai semester berapa bang? Semester 7. Oh dikit banget. Saya Sama bang, saya semester 5. Oh enggak kuliah juga. Enggak Kuliah selesai. bang, cuma nggak selesai. Oh iya. Tapi nggak apa-apa. Saya rasa kuliah bukan sesuatu yang harus diselesaikan. Jadi ini buat teman-teman juga dari mahasiswa, jangan takut kalau Anda tidak pinter gitu. Iya. Ya. Yang penting hidup dengan kejujuran, punya manfaat dan bisa mengambil kesempatan yang ada di depan mata. Iya. Bisa memberi kepercayaan kepada orang yang memberi amanah. Itu sangat penting dibanding pintar tetapi diragukan moralnya misalnya. Kan banyak. Benar. Saya ingin tanya bang, apa benar bang abang takut sekali sama hantu? Ya, saya rasa semua orang takut sama hantu. Masa ada film ada hantu dia senyum-senyum, kan ada semua juga lari. Ini kadang-kadang ini kok saya dipojokin, saya ditakut hantu. Tapi memang takut bang ya? Ya takut lah. Tapi abang tadi cerita abang sampai investigasi, itu gimana? Harus ada yang temenin? Iya sih sebenarnya saya ini berapa kali investigasi terjebak dengan situasi. Saya pernah meliput tentang di Miri. Di sana saya meliput tentang sebuah kapal yang Indonesia yang diduga sedang membongkar muat untuk dibawa ke luar negeri lagi dari Malaysia. Nah saya sampai di hotel itu saya bingung, loh sebentar lagi malam, saya bilang kan, gimana saya tidur sendiri nih. Nah yang penyakitnya saya tidak bisa tidur sendiri. Karena takut. Jangankan malam, siang tidur sendiri aja saya nggak berani gitu. Ini malam lagi, jadi saya cari keliling-keliling. Nah ini pasti TKI nih saya bilang, ini kan ini orang timur nih saya bilang, betul orang Flores. Saya bilang abang orang Indonesia, iya dia bilang. Kenalan, saya bawa ke hotel, saya pikir bisa jadi teman nih. Nah saya ajak dia ke supermarket, beli ini, kita nonton TV bang di hotel, kita berkawan aja. Iya dia bilang. Nah jam 10 dia mau pamit. Wah kacau juga dia bilang ya. Bang
jangan pulang, saya tidak bawa baju. Dia bilang. Saya pikir aduh, bang saya ada baju nih, pada baju saya yang ini kan saya seneng juga nih kan, saya kasihin dia, ini ada baju bang, tidur sini aja. Oh iya kah, dia bilang, tidur sini bang, ini baju saya, abang kayak baju ini tidurnya, ya. Dia nonton TV, saya tidur, dia nggak tahu nih saya ini takut hantu kan. Saya kecil juga di Serama Gatot, terus di Transat, dan dimanapun orang-orang di kampung saya, di asrama, maupun ini, semua tahu. Di kosan di Jakarta, saya takut gitu loh, penakut dengan hantu. Tapi Jadi, dengan manusia bang, dengan kasus-kasus besar atau manusia nggak ada takutnya. Tapi hantu takut sekali ya bang, sangat takut. iya saya bingung juga, kalau dengan orang saya bisa dibilang nggak takut gitu. Tapi kok dengan cerita hantu, diceritain hantu saja, saya nggak bisa ke WC. Pernah ngelihat atau gimana bang? Saya kalau ceritain hantu gitu kan, itu langsung terbawa ke pikiran saya. Dan mungkin kecilnya saya suka, memang dulu tuh waktu kecil saya ingat benar tuh di Asrama Gatot itu kan ada bioskop, namanya Bumi Indah Raya Indah Raya gitu. Itunya film-filmnya hantu bangkit dari kubur, terus Benyamin itu ada pocong lah terbang-terbang, itu rupanya termasuk ke pikiran saya. Nah ketika termasuk itu akhirnya jadi trauma. Jadi perasaan saya tuh di dapur tuh pasti ada hantu, di luar sudut ini pasti ada hantu, di sini pasti ada hantu. Jadi sampai besar. Nah ketakutan itu rupanya merasuki pikiran saya. Mungkin karena abang sendiri daya hayalnya tinggi kan? Ya, saya menghayal, mungkin daya hayal terlalu tinggi. Akhirnya, jangan percaya, saya tidur siang di rumah sendirian, saya nggak berani. Ini kan jadi kacau nih. Saya pernah nginep di hotel waktu saya masih wartawan Departemen Kehutanan. Saya pernah investigasi di Pontianak, dikasih hotel. Saya tidur sendiri. Saya nggak berani tidur sendiri, saya tidur di Pasar Pelamboyan waktu itu. Jadi bego-bego kan, akhirnya kan jam 5 baru pulang. Nah kayak gitu-gitu tuh. Dan yang parah lagi, kawan-kawan tuh tahu saya ini penakut, kadang-kadang dia bikin pocong-pocongan gitu kan. Nah di Transat lagi saya pernah rumah itu kosong, ibu saya kemana, saya tidur rumah masih kosong. Jadi depan rumah saya tuh ada si anak kecil lah gitu, SD sama TK gitu kan, saya ajak tidur di rumah. Nah jam 11 apa jam 1 tuh ada anjing ngelonglong. Siang? Malam. Malam. Nah anjing melonglong, waduh ini pasti hantu datang nih. Jadi anak kecil itu tidurnya kan samping saya, ya kan, dia gini. Anak kecil itu saya dorong ke kanan kiri, saya di tengah. Besoknya diceritain sama orang-orang tuanya. Sosok Superman. Ya, Bang, terima kasih waktunya udah nyempetin hadir di podcast kita. Mudah-mudahan saya sebenarnya tadi nggak sempat. ini semua bisa jadi pelajaran untuk teman-teman wartawan muda kita biar semangat dan berani. Semangat, iya. Ya, Bang. Iya. Dadah.